Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi asmara, keuangan, ataupun dari sisi pekerjaan kamu, serta dari sisi kehidupan secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki. Oke guys, kali ini saya akan mencoba untuk melihat bagaimana sisi batin oleh orang ketiga. Kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil ini bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate guys. Kita akan sama-sama melihat bagaimana kondisi batin dia, baik secara perasaan ataupun baik secara pemikiran dia. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya. Di depan saya ini, bagaimana situasi batin dari orang ketiga yang merebut kebahagiaan kamu. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu Queen of Cups, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini baik dari sisi wanita ataupun baik dari sisi pria, di mana ketika diri dia sedang duduk di atas kursi singgasananya, ada sehelai pakaian yang terselubung atau yang menyamping di dalam organ tubuhnya. Di mana ketika diri saya menarik dari sehelai pakaian tersebut, seakan-akan berbicara terhadap sisi batin dia ada dua hal. Yang pertama, apakah sedang merasakan situasi emosional terhadap hubungan yang dia jalankan terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu, atau memang telah merasakan situasi emosional di mana emosional ini berasal dari energi yang berada di circle dia. Di mana ketika energi yang berada di circle ini seakan-akan tidak menyetujui terhadap hubungan yang dia jalankan. Karena energi yang berada di circle dia berpikiran kamu telah mengambil kebahagiaan orang lain. Bagaimana mungkin diri kamu bisa bahagia walaupun statusnya manusia yang telah berdampingan terhadap diri kamu memberikan suatu alasan diri dia tidak bahagia terhadap energi dia, di energi masa lalu dia, itu tetap salah. Kalau saya menarik dari sisi
rasa kesensitifan, mungkin perasaan dia tidak terima dengan tanggapan yang diberikan oleh orang-orang yang berada di circle dia, guys. Emosional dan kesensitifan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya terhadap kedua hal ini, bisa saja manusia yang telah meninggalkan diri kamu memperlakukan batin oleh pihak ketiganya kekacauan ataupun berupa hal lain. Karena kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan dia menerima suatu keadaan di mana keadaan tersebut memang bahagia, tetapi kebahagiaan tersebut bukan berdasarkan dari hal yang murni. Ini dia, guys. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu The Tower. Kartu yang berunsurkan tanah berlambangkan 3 zodiak. Saya tidak menarik dari 3 zodiak tersebut, tetapi saya fokus terhadap kartu The Tower-nya saja. Di mana kartu The Tower ini menyimpulkan dua arti. Arti pertama, seseorang sedang menerima situasi kehancuran. Bukan saja kehancuran, tetapi situasi keterpurukan. Kalau saya mengkaitkan terhadap energi ataupun batin yang diterima oleh pihak ketiga yang telah merebut kebahagiaan kamu, untuk saat ini situasi dia berada di dalam apa yang saya katakan tadi. Arti kedua, kemunculan kartu The Tower ini seakan-akan membuat diri dia merasa terpukul, di mana rasa terpukul tersebut akibat dari pemikiran orang-orang yang berada di sekeliling dia. Karena orang-orang yang berada di sekeliling dia beranggapan satu energi ini merupakan energi yang negatif. Tertawa, bahagia, makmur, stabil di atas penderitaan orang lain. Dengan rasa perkataan tersebutlah diri batin manusia pihak ketiga ini merasa serba salah, ingin melanjutkan tetapi tidak mampu, ingin bertahan dengan kondisi kebahagiaan tetapi orang lain memberikan pemikiran yang negatif. Ini dia, guys. Kedua kartu ini menyimpulkan dan mengategorikan satu batin terhadap pihak ketiga tersebut, batin yang terpukul, batin yang tersakiti, batin yang tersiksa. Tersiksa bukan karena dari sisi manusia yang meninggalkan diri kamu, tetapi dari sisi pemikiran orang-orang yang berada di sekeliling dia. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu King of Swords. Seseorang yang memegang pedang dengan posisi duduk. Di mana ketika diri dia posisi duduk, dia memegang pedang. Dan pedang tersebut dia pergunakan untuk mengambil suatu keputusan atau untuk menerima suatu keputusan. Kalau saya menarik dari kata keputusan, kemungkinan hubungan yang selama ini dia jalankan terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu, saya melihat apakah memang sudah memiliki suatu ikatan atau memang tidak memiliki suatu ikatan. Kalaupun memang memiliki suatu ikatan, mungkin secara resmi saya melihat belum tereksekusi ini, guys. Kamu bisa menelaah sendiri perkataan saya secara resmi tetapi belum tereksekusi. Walaupun secara resmi dan menghasilkan suatu hasil di dalam ikatan tersebut, batin pihak ketiga di sini belum merasa
ada sesuatu yang puas dari diri dia. Dia belum mendapatkan suatu keputusan di sini. Apakah keputusan ini berupa yang real atau memang belum sini, guys? Belum. Kalau saya menarik dari sisi lainnya dengan kemunculan kartu King of Swords dan masih menarik kata pedang, ada satu energi yang memberikan batin terhadap pihak ketiga di sini. Apakah bersifat otoritas yang sangat tinggi atau memang otoriter? Karena batin pihak ketiga saya merasakan dan melihat sedang menerima suatu sikap yang otoriter di sini dari pihak orang lain, guys. Karena pedang yang saya tarik ini dia, guys. Kalau saya mengkaitkan kemunculan kartu King of Swords dengan kemunculan kartu Queen of Cups, yang dimana tadi saya sempat berbicara dan mengeluarkan kata ingin menerima suatu keputusan, di mana keputusan tersebut dia tidak sesuai dengan ekspektasi dia, membuat diri dia merasa emosional. Hubungan seperti apa ini? Mengharapkan hubungan secara resmi, sementara diri dia mengambil kebahagiaan orang lain. Apapun alasannya, ketika manusia yang telah meninggalkan diri kamu dan lebih memihak terhadap pihak ketiga, pasti saling memberikan alasan, saya tidak bahagia terhadap energi lain. Saya tidak memiliki kecocokan terhadap energi lama saya. Energi lama saya memberikan diri saya blah 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 bogono blah bogono. Itu tidak masuk akal. Karena ketika diri kamu dengan manusia yang telah meninggalkan diri kamu mengikat suatu ikatan hubungan, pasti ada komitmen. Dan komitmen itu dibangun atas keyakinan dan kepercayaan yang sakral. Ibaratnya pernikahan dilakukan untuk menyatukan dua pemikiran menjadi satu pemikiran. Bukan menyatukan tiga pemikiran menjadi satu pemikiran supaya hancur. Enak saja dengan kehadiran pihak ketiga menjadi tiga pemikiran digabungkan menjadi satu pemikiran. Dari mana hukumnya, coy? Tiba-tiba datang dan merusak kebahagiaan orang dengan alasan tidak ada kecocokan, dengan alasan tidak ada keberuntungan. Wow. Ibarat orang Batak bilang, mula-mula tuteh utok-utok. Itu dia, guys. Wow, luar biasa. Menginginkan, batin pihak ketiga menginginkan kebahagiaan. Wow. Kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat King of Swords, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu Universe. 4 unsur: air, api, dan udara, serta tanah. Seakan-akan kartu ini dan 4 unsur ini menunjukkan tentang apa? Muncul kartu Four of Pentacles. Four of Pentacles. 3 koin dihempit oleh kedua kaki, 1 koin berada di atas kepala. Kalau saya menarik 3 koin yang berada di kedua kaki, mungkin situasi batin yang diterima oleh pihak ketiga bisa saja tersiksa, bisa saja kacau. Kalau 1 koin berada di atas kepala yang saya tarik, kemungkinan
Materi tidak diberikan oleh manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Atau bisa saja ketika diri dia bersama dengan manusia yang telah meninggalkan diri kamu menjalin suatu hubungan, di mana hubungan tersebut saya melihat materinya pas-pasan saja. Tidak berada di dalam kemakmuran, tidak berada di dalam kestabilan. Karena muncul kartu Four of Pentacles, kartu yang berbicara seseorang penuh dengan kerasisan, keterpurukan, ketersiksaan, ataupun kekacauan. Ini dia guys, dari kemunculan kartu Four of Pentacles inilah mengakibatkan kesensitifan ataupun emosional. Kalau saya menutup kartu Queen of Pentacles dan masih mengangkat kartu Four of Pentacles, apalagi mengkaitkan dengan kemunculan kartu The Tower, inilah asal muasalnya kehancuran itu muncul. Dari sisi materi, Pentacles berbicara keuangan dan mengarah terhadap ketidakmakmuran. Ini dia guys, kita lihat kartu di bagian ketiganya, apa yang akan terjadi untuk kedepannya dari sisi batin pihak ketiga tersebut. Muncul kartu The Sun. Matahari menyinari dan mengharapkan kondisi ikatan tersebut bisa bahagia. Dia mengharapkan situasi hubungan tersebut bisa langgeng, bisa adem ayem, bisa nyaman, bisa stabil. Woi, Anda siapa? Batin pihak ketiga ini loh, mengharapkan matahari menyinari kehidupannya. Nyanyi dulu Doraemon. Minta dulu kantong ajaib sama Doraemon. Pintu ajaib. Minta dulu sama Doraemon agar diri kamu bisa disinari oleh matahari. Saya tidak tahu bagaimana situasinya. Apapun alasannya, yang namanya pihak ketiga mau tujuannya memberikan suatu kebahagiaan terhadap orang lain atau memberikan suatu kenyamanan terhadap pihak lain, bagi saya alasan yang tidak konkret. Karena saya pernah di posisi tersebut, lama berhubungan, tetapi hal tersebut dirusak oleh pihak ketiga dengan alasan bla 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 bla. What the fuck lah, coy. Ini yang diharapkan oleh batin pihak ketiga untuk kedepannya. Apa-apaan. Kita lihat kartu selanjutnya guys. Muncul kartu seseorang memegang tongkat, di mana tongkat tersebut membuat merasa terbebani. Di sisi lain, ketika diri dia mengharapkan suatu keluarga atau suatu ikatan yang bahagia, akan tetapi ikatan tersebut membuat sisi batin orang lain merasa terbebani, merasa terpukul, dan merasa tidak siap apa-apaan. Hubungan ini dijalani atas dasar kepuasan dan diawali dari materi. Enak saja mengharapkan bahagia. Ini dia guys. Makanya ada yang berbicara, sepandai-pandainya diri kamu menutupi, pasti akan ketahuan. Sepandai-pandainya diri kamu mengharapkan diri kamu untuk bahagia dari status hubungan yang merebut kebahagiaan orang lain, pasti akan ada muncul satu energi merasa terbebani. Karena satu energi ini sudah membuat energi lain
tersakiti dan mengeluarkan air mata. Air mata tersebutlah yang akan mengalir dan akan membuat orang lain yang merebut kebahagiaan tersebut merasa terbebani. Kita lihat kartu terakhirnya, guys. Muncul kartu Price of Sword. Baik pria ataupun wanita memegang pedang, di mana pedang ini seakan-akan tidak akan memberikan suatu kebahagiaan. Di mana pedang ini kata perlawanan. Kata perlawanan yang dilakukan secara licik. Dari ketiga kartu ini, saya menarik kesimpulan untuk kedepannya. Ingin mengharapkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu didasari dari kelicikan. Nah, dari beberapa kartu yang saya ambil, saya menarik satu kesimpulan terhadap batin pihak ketiga. Cukup sederhana. Four of Pentacles. Tersiksa, tidak nyaman, tidak bahagia. Akan tetapi, hal tersebut ditutupi dan mencerminkan seakan-akan diri dia bahagia. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.